Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Yulian Story, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Jumat tanggal 1 November tahun 2024. Untuk kali ini saya menghadirkan kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Lukman ya. Ia ini mempunyai kisah dengan ibu mertuanya yang bernama Bu Lastri. Dan kisah ini bermula sewaktu Lukman dan istrinya berkunjung ke kampung halaman sang istri tercinta. Istrinya ini bernama Indah ya teman-teman. Dan mereka berdua sudah dikaruniai seorang putra yang berumur 2,5 tahun. Selepas maghrib, bapak mertuanya sudah kembali dari rumah bupati. Mereka pun kembali bertukar cerita. Semakin malam semakin sepi. Padahal baru jam 8 malam. Kemudian ibu mertuanya pun memberikan wedang buatannya. Lukman, istri dan bapak mertuanya pun langsung meminum wedang buatan ibu mertuanya tersebut. Mereka pun melanjutkan obrolan kembali. Kurang lebih setengah jam mereka ngobrol. Rasanya matanya terasa berat sekali. Istrinya pamit menyusul putra mereka yang sudah duluan tertidur. Lukman mencoba bertahan dari rasa ngantuk dan melanjutkan cerita mereka. Namun apa daya, rasa ngantuk itu sudah terlalu berat. Ia pun pamit tidur pada bapak dan ibu mertuanya. Sambil menguap, Lukman berjalan menuju kamar tidur mereka yang cukup besar. Ia melihat istri dan putranya sudah tertidur dengan nyenyaknya. Lukman pun langsung merebahkan diri karena rasa ngantuk yang begitu berat. Tak lama, ia pun langsung tertidur. Entah sudah berapa lama Lukman tertidur, ia merasakan seperti ada yang berbuat iseng padanya. Ia mencoba untuk membuka mata, namun ia tetap tidak sanggup untuk membuka matanya tersebut. Rasanya seperti ada yang mengganjal di mata, yang membuat ia terus tertidur. Lukman juga merasakan kenyamanan saat itu, dan ia beranggapan bahwa semua itu hanya mimpi saja. Dan ketika pagi harinya Lukman terbangun, ia melihat istri dan putranya masih lelap tertidur. Ia pun ke kamar mandi untuk buang air. Begitu Lukman melihatnya, ada bekas yang sudah mengering. Ia mengenal bentuk apa itu. Ia pun berpikir, mimpi kok ada bekasnya. Saat mereka semua sarapan pagi, Lukman hendak menceritakan peristiwa yang ia alami semalam. Tapi ia malu, takut ditertawakan. Jadi
Lukman diamkan saja peristiwa semalam.
Hari ketiga, Lukman tidak pergi ikut jalan-jalan, hanya istri, putra serta ibu mertuanya saja yang pelesir ke tempat sanak famili. Lukman hanya rebahan di tempat tidur sambil melamun dan mengingat kejadian yang ia alami selama 2 malam itu. Berbagai pertanyaan muncul dalam benaknya. Karena lelah, akhirnya Lukman pun tertidur. Saat malam menjelang, mereka sekeluarga berkumpul dan berbincang-bincang. Seperti hari kemarin pula, ibu mertuanya memberi mereka wedang buatannya. Istri dan bapak mertuanya pun sudah menghabiskan minumannya, sementara Lukman belum meminumnya. Ia memang mencoba untuk tidak meminum wedang tersebut. Walaupun setelah bangun tidur badannya menjadi segar, namun ia berniat untuk tetap tidak meminumnya, karena ia penasaran dengan apa yang sudah ia alami beberapa hari ini. Saat Lukman hendak meminumnya, ia pun berpura-pura sakit perut sambil membawa wedang yang seolah-olah sedang ia minum. Ia berjalan ke arah dapur menuju toilet. Padahal sesampainya di kamar mandi, Lukman langsung membuang wedang tersebut. Kemudian ia pun berkumpul kembali ke ruang keluarga. Kurang lebih 30 menit, Lukman melihat istri dan bapak mertuanya sudah mengantuk dan berniat untuk tidur. Namun hal itu tidak terjadi dengan Lukman. Ia pun pura-pura seperti orang mengantuk. Mereka berdua pamit masuk ke kamar. Istrinya pun mematikan lampu kamar dan menyalakan lampu tidur yang cukup nyaman di mata. Hampir setengah jam setelah istrinya terlelap, tiba-tiba Lukman mendengar suara langkah kaki menghampiri ke arah kamarnya. Langsung ia pun pura-pura tertidur. Ia melihat ada yang membuka pintu kamar. Saat membuka sedikit kelopak matanya, ternyata itu adalah ibu mertuanya. Lukman terus pura-pura tertidur. Untung lampu tidur di kamar remang-remang. Jadi ketika Lukman sedikit membuka kelopak matanya, tidak terlihat oleh ibu mertuanya. Jantungnya berdebar saat ibu mertuanya menghampiri Lukman, langsung mencari asetnya. Sebenarnya Lukman hendak menegurnya, namun rasa penasaran dengan apa yang terjadi 2 hari ini dan apa yang akan dilakukan ibu mertuanya membuat Lukman terus berpura-pura tertidur. Ibu mertuanya pun langsung memindahnya tanpa rasa canggung atau takut kalau Lukman dan istrinya terbangun. Atau mungkin mertuanya sudah yakin kalau mereka berdua sudah sangat nyenyak sekali. Jantungnya pun makin berdebar. Ia terus berpura-pura tertidur dengan rasa penasaran atas perhatian ibu mertuanya. Lukman pun menahan nafas saat ibu mertuanya mulai memberikan perhatian lebih. Lukman mencoba terus bertahan agar tidak bersuara dan membiarkan ibu mertuanya terus melanjutkan aksinya. Ibu mertuanya dengan asiknya terus bertugas tanpa tahu
bahwa Lukman tidak tertidur.
Pada hari ke-6 liburan mereka di desa tersebut, Lukman dan istrinya terpaksa harus pulang ke Jakarta karena di kantor istrinya ada keperluan mendadak dan membutuhkan kehadiran istrinya. Mau tidak mau, Lukman dan istrinya membatalkan semua acara liburan di kota tersebut. Ia melihat ibu mertuanya tampak sedih dan murung. Beliau bilang sama bapak mertua Lukman kalau ia masih kangen sama keluarga Lukman. Dan kalau menunggu hari raya nanti, rasanya terlalu lama buat beliau. Padahal itu adalah alasan ibu mertuanya. Ibu mertuanya masih belum mau berpisah dengan Lukman. Lukman pun merayu istrinya agar membujuk bapak mertua. Dan berkat bujukan istrinya, akhirnya bapak mertuanya pun membolehkan ibu mertuanya ikut ke Jakarta. Ibu mertuanya pun sangat gembira sekali. Dan ia melihat sekilas matanya melirik ke arah Lukman. Besoknya ia memesan tiket kereta Argau Dwi Pangga. Karena hari itu hari kerja, maka Lukman pun dengan mudah memperoleh tiket. Ia pun membeli 4 tiket dan sedikit oleh-oleh untuk teman-teman mereka. Sesampainya Lukman di rumah, ia pun langsung berkemas, merapikan barang bawaan mereka. Jam setengah 9 mereka pun sudah tiba di stasiun balapan. Setelah menunggu sekitar kurang lebih setengah jam, kereta pun berangkat. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan cerita-cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.